على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وفعنا بأبيه في الدارين آمين. بعد ما يدل على صدق المخبر al-asu anal mukhbiru an masusin bihadrati ada di tawatur walam yukadzibuhu wala hamil lahum ala sukutihim, ya. Ini khobarnya nanti ada di bawah. Khobarnya ada pada kata sodikun ini ya, sodikun. Jadi coba kita rinci dulu. Ketika ada seseorang mengkabarkan an mahsus, di sana ada jumlah yang mutawatir. Jumlah mutawatir ini tidak mengklaim dia bohong, dan juga tidak ada hal apapun yang membuat mereka untuk berdiam diri saja, ya. Karena min nahwi khaufin, umpama karena takut, atau toma'in fi syai'in minhu, tomak pada sesuatu yang dimiliki orang tersebut, atau mereka umpama tidak mengerti mengenai kredibilitasnya, gitu ya. Nilainya adalah sotikun bima ukhbira bihi. Karena mereka diam itu menunjukkan mereka membenarkan itu secara adat. Jadi khobarnya bisa dianggap benar. Ya, ini tadi takliknya li adam ilmi bihalil mukhbar bihi, ya. Jadi takliknya itu ternyata bukan kepada mukhbirnya tapi mukhbarnya. Karena mereka jadi mereka diam itu bukan karena mereka nggak tahu mukhbarnya, gitu ya. Jadi mereka tahu tapi mereka memilih diam. Nah, itu menunjukkan bahwasannya si mukhbir ini benar. Menurutku tidak, karena namanya diam itu tidak mengkonsekuensikan membenarkan hal tersebut. Karena bisa saja diam dari mengklaim bohong itu tidak menunjukkan suatu apapun. Nah, kayaknya antum lebih setuju Yangkil deh ini. Enggak, atau gimana? Halo. Diulang dikit. Takliknya gimana? Taklik dari kitabnya. Jadi gini loh. Ada orang mengkabarkan suatu hal. Mengkabarkan dari sesuatu yang memang bisa ditangkap oleh organ indrawi. Nah, kemudian ada orang yang hadir pada saat si pembicara itu menyampaikan beritanya, dan orang yang hadir ini nggak memberikan komplain apapun, ya, nggak memberikan komplain apapun. Nah, mereka tidak memberikan komplain ini, ya, tidak memberikan komplain. Bersamaan dengan itu di sana tidak ada hal yang membuat mereka terpaksa untuk diam. Umpama karena mereka takut atau mengharapkan sesuatu dari si pemberi kabar, atau umpama mereka memang tidak mengetahui hal yang diberitakan tersebut. Jadi kasusnya orang yang hadir di sana dalam adat tawatur itu juga mengerti akan berita tersebut, tapi mereka memilih diam, gitu loh. Ini menunjukkan bahwasannya si pemberi kabar ini adalah jujur. Beritanya adalah benar. Dengan diamnya dia. Dengan diamnya orang yang hadir di sana. Oh, kita tahu dia bawa berita yang sama juga gimana? Gimana maksud antum? Ini kan kayak misalkan ada orang banyak kan. Contoh mudah nih. Katakan ada menteri habis menghadap Pak Jokowi. Jadi ada menteri menghadap pada Jokowi. Katakan seluruh menteri datang ke Pak Jokowi, gitu ya. Ada sosialisasi dari presiden. Kemudian juru bicara presiden itu ngomong di hadapan para menteri. Tadi Pak Jokowi ngomong begini. Para menteri sudah tahu, tapi ini juru bicaranya mengatakan kepada hayalak ramai. Mengatakan pada ya itulah stasiun TV. Wartawan. Ya, ada media. Di sana juga ada para menteri. Nah, kalau menterinya ini nggak komplain, ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh jubir presiden itu adalah benar. Itu kan gitu, Tat. Terus? Tapi barangkali loh, Tat. Nah, makanya kan dikilnya dibantah.
Dikil kan dibantah. Loh, nggak mesti loh diam itu membenarkan. Karena bisa saja diamnya mereka dari tidak menyalahkan itu bukan karena unsur apapun. Paham kan maksudnya? Dan itu saya bilang kayaknya antum cenderung sama yang kill. Saya juga kalau kita ngomongin logika ya yang kill lah. Namanya ihtimal kan? Iya, Tat. Ini namanya juga ihtimal. Tapi kan di sini alasannya kan adatan di anas suku tahum tasdikun lahu adatan. Yang dilihat ada dalam perspektif adat. Nah, ini apa namanya? Karetnya hukum fikih itu begitu. Karena dalam teori hukumnya sendiri kadang pakai hukum akli, kadang pakai hukum adi. Beda halnya dengan ilmu yang murni logika. Sebagian ada yang mengatakan nuzum khariji itu diiktibar karena mengacu ulama bayan. Ada yang mengatakan ya enggak, ini kalau murni logika ya enggak masuk, ya sudah. Tidak perlu diperdebatkan, yang pakar saja khilaf kok. Pasal karet ya dalam fikih juga ada pasal karet. Dalam usul fikih ya. Bisa diterima, dimengerti. Ngerti, Tat? Ya. Au aywal asahu anal mukhbiro an mahsusin bimasma'in minan nabi sallallahu alaihi wasallam ay bimakanin yasma'uhu minhun nabiyyu wala hamilallahu ala sukuti antakdibihi sotikun juga. Jadi menurut kaul asah, orang yang mengkabarkan dari hal yang bisa ditangkap oleh organ indrawi di tempat di mana di sana Rasul itu memungkinkan untuk mendengarnya. Dan tidak ada sebuah kemungkinan yang mengarahkan Nabi itu untuk diam dari mengklaim dia bohong, maka si pemberi kabar ini dalam kasus bisa dibenarkan atau jujur. Baik yang dikabarkan itu hal duniawi ataupun hal agama. Kenapa? Karena Nabi itu tidak mungkin ya mengakui salah seorang atas sebuah kabar berita yang bohong. Tapi wakilala. Ya karena diamnya Rasul belum tentu membenarkan. Koro yakiru. Menetapkan. Akoro yukiru. Afirmasi. Akoro yukiru. Kokoro yakiru kan artinya tetap. Ini akoro nih. Akoro yukiru, iya. Artinya apa? Menetapkan atau mengakui. Gimana? Iya, Tat. Iya. Ya. Ya karena menurut Gil tidak, karena belum tentu Rasul membenarkan hal itu. Dalam masalah agama, ya karena bisa saja Rasul itu diam, baru setelah selesai bicara orang itu Rasul memberikan bayan. Atau nanti bayannya sengaja diakhirkan, ya memang bayan itu kemudian menyalahi dari apa yang diucapkan oleh si orang tersebut. Kan takhirul bayan itu nggak apa-apa, asalkan nggak an waktil hajah. Iya, bukan waktu amal kali, kan? Iya, waktu hajah itu waktu amal, bukan? Iya. Ama fidunyawi fali Jawa Tapi sih mungkin ya, Tat. Rasul gimana? ayatnya itu belakangan. Ya mungkin. Mungkin kan? Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Mungkin. Iya, maksudnya nggak langsung set. Nanti akhirnya dapat wahyu baru akhirnya. Ya kasus contohnya sholat itu kan pas Rasul turun langsung kabarkan kita ada kewajiban sholat nih. Caranya gimana? Ya Rasul nggak langsung bayan. Kan lagian Rasul bayannya dengan fi'al bukan dengan ucapan. Rasul hanya bilang sholu kama ra'aitumuni usolli. Ucapan itu kan nilai bayan.
bahasa. Ya. Serasa hidup di zaman Nabi nggak sih bahas kayak gini? Masya Allah. Ya, disyukuri saja lah ya. Kita masih hidup di akhir zaman yang menemui keislaman. Kita tuh sudah diberi, kalau kata Syekh Yusri itu kita sudah diberikan porsi yang terbaik untuk diri kita. Karena belum tentu kalau kita hidup zaman Nabi, kita menjamin kita iman aja kita kan nggak bisa. Nggak usah berandai-andai. Kita sudah diberikan hal yang terbaik oleh Allah dengan apa yang kita miliki saat ini. Mayoritas lagi ya, Ted. Apanya yang mayoritas? Kita, Ted. Oh, di Indonesia. Di dunia, Iya, Ted. oh, iya, maksudnya Indonesia mayoritas Islamnya di dunia gitu kan. Ya, tapi kan kalau Iya, skala persentase itu kan karena ngitung kuantitas dari per orangnya, bukan dari persentase kan. iya, kuantitas. Ya soalnya kan negara kita besar. Kan kalau Indonesia di pulaunya dikumpulin kan setara ERC kan. Nggak tahu, Ted. Setara RRC kok nggak salah. Cuma kita kan pencar-pencar. Cuma kalau dikumpulin itu hampir setara RRC. Jadi kenapa Indonesia itu terlihat kecil, terus negara-negara yang lain kayak Australia itu terlihat besar? Karena kan dalam bentuk globenya itu kan cekung kan. Kalau didatarkan itu sebenarnya Australia lebih kecil daripada yang ada di globe. Apa sih nama ilmunya? Ada ilmu penulisan peta itu. Jadi skalanya itu beda antara yang di Indonesia Kartografi, Ted. Iya, soalnya kan begini nih. Nah, yang di sini kan cembung tuh. Makanya kelihatan gede. Yang di sini kan skalanya berkurang yang di bawah itu. Gitu deh pokoknya. Kalau nggak salah mah. Gitu, Ted. Iya. Oke, antum. Ini sekolah jadi nggak tahu bener. Takutnya salah. Jadi larat. Nah, kalau perkara duniawi nih bisa aja karena Allah bisa aja karena Rasulullah nggak ngerti itu. Sebagaimana kasus dalam apa namanya perkawinan kurma. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Anas bahwasanya Rasulullah pernah berpapasan dengan sekelompok kaum yang mengkawinkan kurma. Nah, Rasul ngomongnya pakai perandaian sih. Andai kan kalian nggak begitu, pasti lebih baik. Jadi kan kalau kata-kata perandaian di sini kan istilahnya bukan apa ya? Istilahnya bukan perintah. Ya bukan perintah gitu, bukan perintah meskipun mungkin secara makna perintah ya. Ya nggak enakan kali, Ted. Karena Nabi, Ted. Iya. Qala fa kharaja shison, ternyata hasilnya buruk. Iya. Shison. Nah, kenapa? Gimana caranya? Shison. Shison. Ini ada ya-nya, ada ya nisbahnya, Ted. Sisian di antum. Oh, yang di sini shison. Jadi kualitasnya jelek. Kualitasnya jelek. Akhirnya Rasul satu saat lewat lagi depan kaum itu. Rasul tanya, loh kok gini ke rumah kalian? Loh, engkau ya Rasul yang berkata begini dan begitu. Akhirnya Rasul jawab, kalian lebih mengerti dengan urusan dunia kalian. Tuh. Tapi jangan dianggap nanti Rasul bohong ya. Rasul bohong, ngomongnya kalau gini katanya lebih baik. Ya, Rasul itu mengucapkan demikian itu kan istilahnya sebagai kapasitas beliau ya, yang bukan ahli dalam botani gitu. Jadi bukan ikhbar an waqi, tapi ikhbar dari apa yang Rasul tahu. Kalau bilang jahil nggak boleh ya, Tete? Nggak apa-apa. Cuman ya istilahnya kurang ta'aduban lah. Cuma yang jelas jangan sampai bilang kadzib. Oh. Soalnya kan gini loh, kadang ada orang itu mengkabarkan bukan mengkabarkan realita, tapi mengkabarkan apa yang ia tahu. Nah, kalau memang dia itu mengkabarkan apa yang tahu, ya memang itu pengetahuan dia, ya nggak bohong dong.
buktinya di belakangnya diafirmasi, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Saya ngabarin kemarin tuh mah ini berdasarkan pengetahuan saya, bukan mengkabarkan realita. Berdasarkan apa yang saya persepsikan. Jadi sebenarnya klien bohong itu ya lihat dulu, ya kan. Dia mengkabarkan apa yang ia tahu, apa mengkabarkan realita, gitu. Mengkabarkan asumsinya atau mengkabarkan realita. Kalau mengkabarkan realita ya bohong. Kalau mengkabarkan asumsinya ya nggak bohong lah, malah benar kan. Saya umpama saya bilang, saya kira saya ganteng, ya. Umpama kan kayak begitu tuh. Ya berdasarkan ini kan berarti mengkabarkan perkiraannya. Realitanya Iya, mah yang tadi lu sidak wal kadzib ya, Dat. gimana? Ya kan ihtimal, Dat. Iya, kata-kata saya kira saya ganteng itu juga ihtimal. Bisa aja sebenarnya dia nggak mengira demikian. Dia berbohong. Saya gini nih. Saya yakin saya ganteng, tapi saya ngomongnya saya kira. Kira itu kan persepsional. Bohong dong. Dia tidak mengkabarkan realitanya kalau dia yakin. Iya. Gimana? Atau saya yakin kalau saya jelek, cuman saya ngomongnya saya kira saya ganteng. Bohong nggak tuh? Ya, ya bisa, Dat. Ya, makanya namanya koid itu kan penting gitu loh. Makanya kata yang mutlak itu kan kita tidak ya istilahnya antara mutlak dan mujmal itu kan agak mirip ya masalahnya. Memang agak mirip, cuman kalau mutlak itu kan bisa diaplikasi, cenderung bisa diaplikasikan semuanya ala sabilit tabadul. Kalau mujmal kan nggak bisa. Kayak contoh yang mujmal kan kayak pentas sholat tuh awal-awal. Itu mah jatuhnya mujmal, bukan mutlak. Karena nggak bisa melakukan aplikasi sholat dengan segala macam bentuk, nggak bisa. Ada prosedurnya, makanya nunggu menjadi mubayyan, ada mubayyinnya dulu. Kalau mutlak mah enggak. Agak mirip, cuman beda aplikasinya. Ya mutlak, am sama mujmal itu yang kadang orang masih bingung bedain. Kalau am kan sumul, semuanya kena kewajiban yang sama. Kalau mutlak itu memang dia masih umum. Umumnya dalam kategori, dalam artian bisa dikerjakan salah satunya. Contoh perintahnya, kamu makanlah, terserah mau makan nasi, makan pisang, yang penting makan. Kan kayak gitu. Nah, kalau mujmal ini yang ambigu. Yang ambigu. Ya kayak contoh umpama bangunkan saya rumah. Tapi tidak disebutkan secara spesifik rumahnya kayak apa. Nanti dibangunkan rumahnya rumah semut. Bangunkan rumahnya rumah anjing umpama. Kan nggak masuk. Bangunin saya rumah. Apa aja, Dat? Ya akhirnya gini, antum berikan perintah bangunkan saya rumah. Akhirnya antum saya bangunkan rumah semut, gimana? Rumah nggak tuh? Rumah, Dat. Ya udah. Diitibar nggak tapi kalau apa yang kayak gitu, andaikan kayak gitu tuh, antum bisa terima nggak? Andaikan saya bangunkan. Terima rumah semut, Dat. Bukan rumah saya, Dat. Bangunkan rumahnya terserah buat siapa ya, gitu ya? Ya iya. Oh ya udah, siap. Ya udah. Kan ngomongnya bangunkan saya rumah, bukan bangunkan rumah, kan ada sayanya tadi. Iya, bangunkan saya rumah. Nah, berarti kan untuk kebutuhan siapa? Saya kan. Pasti ya kayak gitu. Nah, terus penyebutan kata saya di situ maksudnya untuk apa? Ya, gini kan, rumahnya kan ini mutlak. Rumahnya mutlak. Tapi kan mama ibni li baitan. Li itu kan manfaatnya kembali ke saya, kasih mutakalim. Rumah semut apa untungnya buat mutakalim? Buat dijual. Ini kan tetap punya saya.
nggak bisa. Emang mutamawal ya? Kan tidak. Mutamawal kan nggak bisa nggak Berarti nggak mutamawal. mutlak, berarti koit dong. Gimana? Berarti nggak mutlak. Iya, iya, tapi kan baitannya mutlak, cuman ada linya. Spesifik baitnya itu yang nggak jelas. Cuman manfaatnya kembali ke si mutakalim. Berarti kan harus bikin rumah manusia kan? Ya nggak mesti. Yang penting ada manfaatnya yang mutamawal kalau gitu. Lah, contoh. Apa? Contohnya gimana? Ya umpama bangunkan rumah kucing kan bisa dijual jadi cuan. Kalau bagi orang yang punya kucing, Ya kan orang yang dijual. punya semut bisa dijual. Meski mesti jual. Rumah semut memang mutamawal, makanya saya tanya tadi. Mutamawal kan? Mutamawal ya? Mutamawal. Nah, setahu Ana rumah semut mah nggak bisa dibangunin orang deh. Dia kan buat sendiri tuh dari tanah. Ya udah, datang nggak bisa. Apa sih? Wakilah sodikun fi dunyawi bi khilafi dini. Menurut Kil, ya bisa benar dalam masalah duniawi, tapi kalau masalah agama nggak bisa. Wakilah aku ya kebalikannya dong. Ya perspektifnya sebagaimana keterangan sebelumnya. Wa ujiba fi dini bi an sabqal bayani au ta'khirau la yubihu as-sukuta inda wuqu'il munkar. Ya akhirnya dijawab gini, loh. Oke, kita sepakatlah bayan itu bisa takhir. Tapi kan takhirul bayan itu bukan karena kasus kemungkaran. Ini masuk akal nih jawabannya nih. Di mafi min ihami taghyiril hukmi fil awali, karena nanti akan menimbulkan persepsi di sana ada perubahan hukum. Jadi seolah-olah melakukan kemungkaran itu awalnya adalah boleh, kemudian dihapuskan. Wa ta'khirul bayan an waqtil hajah fisani. Nanti kasusnya ya ta'khirul bayan an waqtil hajah. Ini ada kemungkaran. Harusnya dinahyu. Kok malah nggak dinahyu? Jadi kan ta'khirul bayan an waqtil hajah. Wa fi dunyawi anau idza kana katsiban wa lam ya'lam bihi nabi yu'alimhullahu bihi. Nah, karena kalau ada seseorang yang berbohong, kemudian Rasul nggak tahu, Allah pasti beritahu Rasul. Kasusnya sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya sebenarnya ini sih fitnah hadisul ifki kan pada Sayyidatuna Aisyah itu. Akhirnya kan Allah yang memberikan verifikasi. Sayyidatuna Aisyah nggak beri verifikasi apapun, diem aja. Pas Rasul sempat bilang kalau kamu berbuat dosa silahkan bertobat, Sayyidah Aisyah kan cuma nangis doang. Cuma nangis pulang, minta pulang ke rumah, cuma nangis doang singkatannya. Itu pun pulang ke rumah Sayyiduna Abu Bakar kan setelah didiemin sama Rasul kan, minta pulang akhirnya. Didiemin terus tanya Sayyidina Aisyah, ini ada apa sih kok? Ada apa namanya, kok Rasul diem, kok orang-orang pada lain ngelihatnya. Nanti Allah yang ngasih tahu. Kenapa? Ismatan lahu min an ayakur min ayyukiro ahadan ala kadhibin. Dia sebagai bentuk perlindungan Allah pada Rasul dari adanya Rasul untuk mengakui atau menetapkan adanya salah seseorang yang melakukan kebohongan. Tuh. Jadi Rasul kalau ada kebohongan pasti ngerti. Rasul kalau ada kebohongan mah pasti ngerti. Kan lama ngerti. Apa? Lama. Apa yang hadisul ifki itu? Iya, maksudnya kan turunnya agak lama. Ada juga yang langsung Allah respon. Contohnya lah. Mau direspon kapan? Suka Allah itu mah. Tapi kan kalau udah terlanjur duluan, berarti kan kena bohong. Kenapa-napa? Katanya ismatan an yukiru ahadan
Berarti kan nggak ada yang secara real kan nggak ada yang bohong langsung di depan Rasul. Kayak contoh hadisul ifki itu kan nggak ada yang bilang langsung kan. Nah, Siti Aisyah tuh begini. Itu kan cuman gosip kabar burung aja. Nggak ada yang dari depan ya? Nggak ada yang berani lah bilang di depannya Rasul. Oh. Ya secara kayak umpama nih Pak Joko Widodo ada desas-desus sama tentang Bu Iriana. Ada kali yang berani bilang di depannya Pak Jokowi? Enggak kali. Iya sih. Meskipun sekelas Pak Jokowi ya yang nyantai ya. Nyantai nggak sih Pak Jokowi? Nyantai ah. Saya nggak dukung rezim. Cuma nyantai lah secara zahir orangnya. Iya di depan tuh harus santai. Jadi lebih nyantai di depan ya daripada di belakang ya maksud Anda gitu. Iya dong. Ya. Amma idza wujida hamilun ala madzukira ka'an kana al-muqdir mimman yu'anid wala yang fa fihil ingkar fayakunu shadiqan qat'an. Nah, kalau umpama ada indikator yang menunjukkan Rasul tidak memberikan respon, umpama yang ngomong tuh orang yang keras kepala, yang nggak mau beriman, orang kafir katakan. Diingkari pun secara zahir nggak ngefek gitu loh. Mau berbantah-bantahan pun nggak ada gunanya kan. Ya sudahlah, maka itu sudah jelas tidak bisa menjadi nilai bisa menjadi nilai pembenaran bahwasanya si mukhbir itu benar. Bisa dimengerti. Ya. Al-khabarul madnuni sidqi. Boleh dibaca sidqi karena idhofahnya idhofah ghairu mahdhah. Boleh dibaca sidqu. Karena mengacu sebagai naibul fa'il untuk madnun. Khabarul wahid. Jadi khobar yang dipersepsikan kebenarannya itu adalah khobar wahid atau khobar ahad itu. Jadi yang tidak mencapai level tawatur. Baik rawiyah cuma satu ataupun lebih. Baik nanti di sana ada qarinah munfasilah ataupun tidak. Berikutnya ada khobar mustafid. Khobar mustafid itu khobar ahad, khobar secara yang tidak mencapai derajat tawatur, dia cuman masyhur, cuman familiar gitu ya. Syai' bainanas an aslin, memang masyhur tapi hanya dari satu sumber saja. Bikhilafi syai' la an aslin, berbeda halnya yang ramai diketahui orang tapi tidak dari satu sumber saja ya, kayak tawatur kan banyak sumber. Nah, mustafid nama lainnya masyhur, itu bimaknan wahid. Menurut Qil masyhur bimaknan mutawatir. Ya ini ya tergantung dari si penyebut istilahnya ya. Namanya istilah itu kan karet. Istilah itu kan karet kok saya bilang. Kila kismun salisun ghairul mutawil ahad. Jadi komponen yang ketiga saya mutawil dan ahad. Nah, tapi kalau menurut muhadisin namanya masyhur itu lebih umum dari mutawatir. Ya ini mungkin muhadisin dalam skala tertentu ya, karena kalau yang kita tahu ya, yang saya tahu sih, saya nggak berani klaim, takutnya antum tahu yang berbeda. Yang saya tahu itu masyhur itu klasifikasi dari hadis ahad memang. Masyhur, gharib, aziz itu klasifikasi hadis ahad. Ditinjau dari adad ruwahnya. Nah, hadis ahad ini ditinjau dari makbul dan mardudnya. Ada hasan, ada dhaif, ada sahih. Aqalluhu paling sedikitnya mustafid itu adalah 2 orang. Ini qaulul fuqaha. Menurut Qil 3, ini qaulul usuliyin. Menurut Qil 3 juga. Menurut Qil lebih dari 3. Lebih dari 3 ini qaulul usuliyin. Menurut Qil lagi 3 ini qaulul muhaddisin. Ya memang yang saya tahu ya qaulul muhaddisin itu sebagaimana di Nazm Baiquniyah. Kalau satu nggak boleh. Kalau satu namanya hadis ahad bukan mustafid. Oh, ini bukannya katanya pembagian dari ini ahad. Betul. Klasifikasi dari ahad ada namanya mustafid. Ini terjadi silang pendapat antara
si pengampu bidang ilmu, di antara para pengampu bidang ilmu. Fuqaha mengatakan 2, usulin mengatakan mazada ala salasah, muhaddisin mengatakan 3. Ya berarti kan masih ahad kan itu hitungannya. Ahad dong. Ya kalau yang satu saya tanya satu Yang satu kenapa? Ahad juga, tapi tidak mustafid. Mustafid tuh memberikan faedah kan? Ya hanya dari sisi kekuatan saja, semakin banyak yang tahu kan orang semakin percaya. Oh, kalau yang satu doang gimana? Nggak bisa buat hukum. Bisa, asalkan yang mengucapkan sikoh. Umpama yang ngucapin Mbah Mun gitu kan, almarhum, almarfurlah. Masa orang Iya. nggak percaya? Iya. Kalau Kalau imam Mbah Mun ngomong, percaya nggak antum? Percaya kan? percaya. Kalau imam ya. Sudah. Ya kalau kecuali yang ngomong katakan ngabalin, nah mungkin antum ragu. Fuad. Fuad pleret, ya mungkin Iya. antum ragu. Jangankan Fuad, ya yang lain-lain saja yang menurut saya kapasitasnya tidak sebanding dengan Mbah Mun, ya bisa jadi kita masih sah saja untuk ragu. Namanya juga khobar ahad, dia hanya memberikan persepsi saja. Apalagi melihat kredibilitas pengucapnya, ya seperti apa dulu. Mas'alatun. Nah, al-asau anna khobarul wahid yufidul ilma biqorinah. Jadi hadis wahid, hadis ahad itu bisa mencapai derajat ilmu loh, tapi harus ada indikatornya. Kama fi ikhbari rajulin yamutu waladuhu, ya, al-musyrifu alal mauti ma'a qorinatil bukai wa ihdaril kafani wa naqshi. Jadi umpama ada seorang ayah yang mengkabarkan anaknya meninggal. Dan memang masyhur ya bahwasanya anaknya itu sudah musyrif anil maut. Memang sudah sekarat. Kemudian dikabar ya musyrif anil maut sudah sekarat gitu. Nah, akhirnya ini adalah sebuah korina bagi si pendengar. Oh iya nih, berarti mati lah wong. Ini yang ngabarin aja sudah bawa kain kafan, sudah nyebarkan undangan tahlil. Masa bohong? Bisa aja sandiwara. Ya bisa, bisa. Ini kan salah satu indikator saja. Toh ini hanya perumpamaan. Paham nggak maksud saya? Dia mau orang satu desa. Iya mungkin dan Ya mungkinnya mungkin. Sangat mungkin sekali. Apalagi di era modern ini kan, yang ngeprank demi konten. iya. Iya. Tempo hari saya baca berita, mungkin 2 atau 3 hari yang lalu. Ada ayah di apa namanya, di masa sama orang desa, gara-gara tuduhan anaknya itu nuduh bapaknya sudah, ya mohon maaf, lakukan adegan tidak senonoh dengan anaknya tersebut. Padahal ternyata si cewek itu ngomong gitu untuk melindungi pacarnya. Sebenarnya dia tuh itu sama pacarnya. Tapi karena senang apa istilahnya cinta lah, akhirnya dituduh bapaknya sendiri. Gile nggak? Gile. Itu yang di Lombok itu bukan apa baru lagi? Ya nggak tahu. Anu bacanya 2-3 hari yang lalu kalau nggak salah. Sedih. Gila. Padahal kan umumnya namanya ayah itu kan cinta pertama anak perempuan ya. Ini jadi kambing hitam anak perempuan loh. Ya Allah. Mati kan bapaknya? Nggak tahu. Yang jelas opname yang jelas. Oh yang bukan yang cerita sama bapaknya anaknya bapaknya gituin dia. Nggak tahu pokoknya intinya si cewek itu ngakunya sama penduduk desa diperkosa ayahnya gitu. Padahal berhubungan seksual sama pacarnya. Karena nggak mau pacarnya diapa-apain, dia nuduhnya ayahnya. Kan gile.
Padahal yang dia bela aja belum tentu Itu mau berarti kan dia juga. itu kan apa? Sorry cool ada. Loh kan kalau kita ngomong kemungkinan di akhir zaman hal yang semacam itu bisa jadi bukan sesuatu hal yang agak tabu ya, bisa jadi nanti suatu saat akan semakin sering. Terus Sesuatu gimana yang tuh cara menetapkan khobar Tat? Kalau kayak gitu? kenapa? Terus gimana cara menetapkan khobar? Berarti harus hati-hati banget zaman sekarang. Iya namanya juga tanda-tanda akhir jaran. Jadi kita nggak bisa mempercayai satu sumber walaupun benar anaknya sendiri. Ya masalahnya kan anaknya juga tidak sikoh. Ya Iya, meskipun bisa iya gimana kan kita berarti harus cari indikator lain kan? iya. Iya. Makanya kayak kasus kayak tadi nih sekarang nih ada orang tua dia nangis-nangis, anaknya terkenal kalau sakit parah, tiba-tiba dia pulang dari rumah sakit nangis-nangis bawa kain kafan, nyebar undangan. Kira-kira ngeprank nggak tuh? Iya, misal mati anak saya karena sakit padahal dibunuh. Bisa jadi kan? Padahal kali aja dia ini kan memalsukan supaya dapat bantuan biaya rumah sakit gitu kan. Oh, biar dapat asuransi ada tuh kayak gitu. Iya itu kalau orangnya tajir. Kalau jangankan asuransi, daftar BPJS aja dia nggak kuat, gimana? Oh iya. Iya kalau kayak di Korea apa-apa diasuransiin, di Jepang gitu kan. Di Indo mah boro-boro. Tapi enak sih yang ini yang biasanya ikut ikut perusahaan, asuransinya ditanggung perusahaan. Ya kadang ada yang begitu. Nggak tahu Anda nggak pernah kerja kantoran. Nah, lanjut. Kantor Kitare kemarin. Nggak maksudnya kan diem di dalam kantor gitu. Saya kan pekerja lapangan. Oh iya. Nggak cocok kayaknya Anda duduk di kursi itu kayak begitu. Wal istaratu fil wahidi al adalah ta'wilan al qarinah. Nah, dalam kasus yang semacam ini kadang sifat keadilan tuh nggak diperlukan karena ada qarinah itu yang lebih memberikan indikator bahwasanya apa yang ia katakan itu benar. Wakila la yufidul ilma mutlaqan wa alaihil aktar. Wah, ini antum pasti setuju dengan Kil. Ya saya juga setuju, nggak apa-apa. Ini kan Syekh Zakaria kan melihatnya perspektif dari lingkungan orang Mesir pada masa itu. Beliau kan hidupnya di Mesir. Ya kalau Mesir sekarang kan bahlul-bahlul. Iya. Iya. Ya nggak Mesir doang sih. Orang Indo aja kemarin kayak begitu beritanya. Mungkin di Mesir belum ada. Lebih kreatif di sini. Ya Allah alam. Ya kalau kita nyari kejelekan mah nggak ada habisnya. Malah paranoid kalau kita yang gitu. Istilahnya kan malah kayak kita tajasasu kan. Cari-cari orang. Padahal kalau mengacu konsep hisbah amar ma'ruf nahi mungkar tuh nggak boleh loh cari-cari kesalahan. Kalau kemaksiatannya zahir, oke ditindak. Kalau nggak zahir ya nggak boleh dicari. Tapi seuzon, maksudnya kita wanti-wanti loh kayak sekarang. Iya. Harus penuh seuzon. Bedakan antara waspada dengan suudzon mungkin harusnya begitu ya. Oh iya. Karena kalau husnudzon tuh pola pikir, kalau waspada itu kan apa ya istilahnya ya memang kita mempersiapkan diri kita kalau bukan semuanya dipandang jelek. Berarti ini kita berpikir harus berubah yang asoh jalan. Sebenarnya bukan berubah, tapi mungkin tarjihnya yang tinggal kita lihat. Mungkin di saat ini lebih rojih yang Kil kan begitu. Toh ini yang Kil ini pilihan dari Imam Tajuddin As-Subeki. Yang asoh ini kan pilihan dari Syekh Zakaria. Ya nggak apa-apa. Oh berarti itu tarjihannya Syekh Zakaria asoh gitu. Iya, ini tarjihan Syekh Zakaria. Siap. Jadi antum kalau baca dalam kitab Al-Asoh itu tarjihan dari musonif.
Yang tentunya itu kan dalam skala atau ruang lingkup di mana beliau itu hidup dan bisa menakar keadaan pada masa itu dan beberapa tahun setelahnya. Itu Saya dia sendiri apa sama teman-temannya, Tat? Ulama-ulama lain. Ya tergantung dia itu sebagai statusnya sudah sebagai mujtahid fatwa secara individu atau secara kolektif. Kalau secara kolektif kan makanya ada majelis fatwa itu kan secara kolektif. Kan ada mufti-mufti individual zaman dulu loh ya. Kalau sekarang kan ya Ustaz Jawas. Iya, Tat, mufti zaman sekarang kullu bid'ah nggak boleh. Ya sebenarnya Al-Fatihah masa bolehnya cuma di ruqyah sama baca sholat. Nah, terus kalau saya lagi ngapa-ngapain tiba-tiba baca Fatihah masa nggak boleh? Ya itu nggak boleh, Tat. Ada tuh syekhnya. Karena harus dicontohkan Nabi gitu ya. Iya, Tat. Jadi Nabi pernah tuh tiba-tiba nyuruh sahabat baca Quran, gimana dong? Itu kan berarti kan disuruh Nabi. Iya. Berarti kita nunggu disuruh Nabi gitu baca Qurannya. Kita kan nggak disuruh. Ya Salafi Wahabi itu kurang lebih sama. Ya husnudzon dan waspada itu ya. Memang mirip tapi tetap ada unsur perbedaan. Kalau suudzon itu kan cenderung karena apa ya? Ya karena memang cara berpikir kita yang buruk lah kalau suudzon itu. Kalau waspada itu kan ada indikator kuat gitu biasanya. Kayak umpama kita lagi naik motor, tiba-tiba di belakang ada orang bawa parang. Ini masa suudzon? Ya waspada lah. Indikatornya kuat. Tapi ternyata setelah lewat, dia ternyata ini mau cari rumput. Bawa arit. Gitu. Tapi malam-malam ya, Tat. Iya, malam-malam. Ya, kok cari rumputnya malam? Iya, kalau pagi saya kerja, Pak. Kalau pagi saya kerja kantoran, kalau malam saya ngarit. Sangat tidak. Ya gimana dong, kan kita orang kan macam-macam ya masalahnya ya. Soalnya kakeknya istri saya itu kan petani lah. Jadi kadang kalau waktunya panen itu tidurnya sampai tidur di sawah karena takut diambil orang ininya dipanen orang kalau pas waktunya panen. Kirain siangnya kerja kantoran. Sudah nggak ada sekarang. Kan meninggal tahun berapa sih? 2000. Pas corona meninggal. Ya gara-gara habis begadang itu terus masuk angin meninggal. Kerja kantor. Masuklah, punchline-nya masuk. Wakila la yufidul ilma mutlakon. Tadi sudah ya. Wakila yufiduhu mutlakon bisa adalah menurut Kil kalau dia itu orangnya adil, ada korinahnya ini pasti ilm. Nah ini lebih masuk akal nih. Ya. Kenapa? Dia orangnya adil, korinahnya ada. Ya harusnya yufidul ilma dong. Ya. Ya anauhina idzin yajibul amalu bi kama sayati, karena dalam kasus yang semacam ini wajib kita amalkan apa yang disampaikan oleh si mukhbir ini. Kenapa wajib mengamalkan? Ya karena wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu janganlah berhenti atas apa yang tidak kamu ketahui. Iya tabiuna illa dzon. Ya, mereka tidak mengikuti kecuali apa yang mereka persepsikan. Itu melarang untuk mengikuti sesuatu dengan tanpa adanya ilmu. Dan juga mencela dari sebatas mengikuti persepsi saja. Respon dari Syekh Zakaria, daka fimal matlubu fihi al ilmu min usuluddin. Kasus ayat itu berkaitan dengan akidah. Ya sebagaimana kan konsep Trinitas, Tuhan itu ada 3. Karena Tuhan itu harus ada 3 unsur. Cangkangnya, fisiknya, kemudian rohnya, dan juga firmannya.
Jadi firman itu punya benda fisik menurut trinitasnya orang-orang Nasrani. Pas saya dengerin ceramahnya sih begitu. Ini logika ya nggak masuk lah kalau dilihat kita. Kenapa? Up to date ya. Itu udah lama kali, Pak. Udah lama. Udah lama. Ya saya kan maksudnya denger gitu bukan untuk apa ya? Ya justru saya ingin di mana sih pola pikir mereka gitu kok bisa meyakini Tuhan 3? Ternyata kayak gitu. Cuman kan tetap nggak masuk di akal kalau dengan konsep pembagian pada makulatul asrohnya itu kan, atau dalam kuliatul khomesnya lah, dalam arti kan nggak masuk. Bagaimana bisa yang namanya firman ucapan ini kan nggak ada wujudnya, mana zatnya, itu kan namanya suara itu kan vibrasi dari partikel udara kan. Ya, kurang lebih ya begitulah. Nah, sebagaimana contoh wahdaniyahnya Allah. Tapi di satu sisi untuk masalah furu'iyah itu wajib amal dengan dzon. Nah, Fakila yufidu ilman nadhorian inkana mustafidon. Bisa ilmu tapi ilmunya nadhori. Perlu ditelaah dulu. Kalau memang hadisnya kalau memang khobarnya masyhur. Saya cukupkan dulu sekian ya, kita lanjut. Saya belum tahu ya, soalnya 2 hari ini saya sudah dikejar deadline biasa. Ya. Ana kalau mamdika syudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum ta'ala.